A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Jihad Perun Korpi rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang penuh berkah ini, di malam dihisabnya amal kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, bermajlis ilmi. Mudah-mudahan dengan majlis ilmi ini menjadi salah satu jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Bari bi Sahihul Bukhari. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah mengkaji dalam aspek fikih ya, terkait dengan kitab Thahara, yakni babul wudu ya, tentang kitab bersuci terkait dengan bab wudu. Dan alhamdulillah pada kita sudah menghatamkan beberapa hadis ya, pembahasan terkait tentang wudu. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan, dan alhamdulillah masih dalam kitab ini juga kita flashback kembali ke belakang ya, ke awal, yaitu tentang kitab Badal Wahyu ya, tentang kitab Babul Wahyu dan juga Kitabul Iman ya, terkait dengan iman ya. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa pertemuan membahas tentang fikih, sekarang kita flashback kembali membahas tentang iman ya. Tentunya terkait tentang yang pertama, yaitu tentang bagaimana kondisi ya ketika diturunkan wahyu. Sebagaimana qaul jalla zikrahu, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Qala al-Bukhari rahimahullah taala radhiyallahu anhu, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kana ba'dal wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha fi riwayat Abi Dzar wal asil bi ghairi bab, wa thabata fi riwayatin ghairima fahakka iyadan wa man tabi'ahu fi tanwin wa taraka qala karramani yajuzu fi iskan ala sabil ta'dad lil abwab fala yakunu fi arab ya, bahwasanya turunnya wahyu ya, sebagaimana diturunkannya wahyu kepada Nabiullah Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Tentunya di sini tentang penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, bahwasanya diturunkan sebagaimana diturunkan kepada Nuh dan juga para nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Berikutnya yaitu tentang hadis yang pertama ya, dari haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laisi yaqul sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Hadis ini ya tentang bagaimana pentingnya niat ya. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka hadis ini terkait tentang ada salah satu sahabat yaitu yang hijrahnya bukan karena tujuan sekedar mengikuti hijrah, perintah hijrah ya. Tapi ternyata ada motivasi ingin menikahi perempuan yang ada di kota Yasrib atau di kota Madinah. Maka dia mendapatkan apa yang telah diniatkannya ya. Ya, wa qala Ibnu al-Munir fi awal tarajim kana muqaddimun nubuwah fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijrah ila Allah taala bil khulwa fi ghari Hira. Panasibul iftitah bi hadis al-hijrah. Ya. Tentunya gambaran tentang bagaimana hijrah substansi atau hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Qala Ibnu Munir fi awal tarajim kana al-muqaddiman nubuwah fi haqqin Nabi al-hijrah ila Allah taala bil khulwa fi ghar Hira. Hijrahnya Nabi yaitu dengan cara apa? Dengan berkhulwat. Berkhulwat yaitu apa? Di gua Hira. Fanasibul ibtitah bi hadis al-hijrah. Tentunya di sini gambaran bahwasanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum turunnya wahyu beliau melakukan sebuah hijrah dari komunitasnya, dari komunitas masyarakat Makkah saat itu yang kondisi sosial ya teologis ya sosial keimanannya tentunya jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikategorikan jahiliyah? Jahiliyahnya bukan dalam arti jahiliyah mereka kurang berperadaban. Ya gak? Mereka dari satu digambarkan Quran liila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shaif ya. Bagaimana gambaran kaum Quraisy? Mereka rihlah melakukan perjalanan pada rihlat asy-syita pada musim dingin was-shaif dan musim panas. Nah, di sini kan kalau gambaran orang-orang yang suka traveling ya, itu bahwasanya itu gambaran daripada bentuk suatu peradaban. Ya. Peradaban lain yang dimiliki oleh suku Quraisy yaitu apa? Yaitu peradaban syair. Ya. Syair ya. Maka kalau dalam kita di perkuliahan ada mata kuliah filologi ya, yaitu studi naskah. Mungkin Pak Faradin ya, pernah mendalami tentang filologi ya Pak ya. Bahwasanya dalam sejarah Islam ya di dunia Arab tentunya peradaban tulis menulis ataupun ini sudah ada yaitu sebelum kenabian, yaitu dengan menempelkan mu'allaq fi jidar alal jidar Ka'bah ya. Di dinding Ka'bah itu ditempelkan mana para juara syair. Ya. Di setiap tahunnya ada event lomba pembuatan syair. Nah, ini dari satu sisi apa? Di sini kan tidak mungkin dikategorikan jahiliyah. Ya, jahiliyah di sini apa? Jahiliyah dalam aspek tata cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Lat wa Uzzanya sebagai sesembahannya. Nah, ini ya pengertian daripada pengertian daripada jahiliyahnya di sini. Bukan jahiliyahnya mereka keterbelakang, miskin ya, kemudian bodoh ya. Tapi ternyata jahiliyahnya mereka dalam aspek ketauhidan ya. Mereka bukan menyembah Allah tapi menyembah Lata dan Uzza. Mereka memiliki peradaban traveling, mereka memiliki peradaban syair yang tentunya itulah bagian daripada kemudian juga peradaban perekonomian ya. Kita tahu bagaimana ketika Rasulullah asbabun nuzul daripada surah Al-Fil ya enggak? Bagaimana Raja Abraham ya
mereka ingin menguasai atau mengalihkan ya, sentral peribadatan, yaitu dari Ka'bah menuju Yaman. Nah, ini ada sebuah gambaran bagaimana bahwasanya suku Quraisy mereka memiliki peradaban. Dan Rasulullah SAW menurut Ibnul Munir fi awal tarajim, kana muqaddibatun nubuwah fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijrah ila Allah taala bil khulwah fi ghar Hira. Nah, bahwasanya bentuk hijrah Nabi yang pertama yaitu adalah dengan melakukan khalwat, berdiam diri di Gua Hira. Nah, Bapak pernah ke Gua Hira ya, Pak ya? Yang sudah umroh atau haji, bagaimana tantangannya untuk menuju ke Gua Hira ya? Gunungnya terjal ya, alhamdulillah sekarang sudah ada tangga-tangganya ya. Kalau dulu kan ya seperti itu ya. Dan memang tidak ada tuntunannya kita misalnya harus berkunjung ke Gua Hira ya. Dan pemerintah Arab Saudi juga tidak begitu mengelola untuk keberadaan Gua Hira itu sendiri ya. Tapi dari masyarakat secara swadaya memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada menuju ke Gua